Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube ya, YouTube Pojok Hukum. Yang pernah saya janjikan ulasan yang tempo hari yang sudah saya sampaikan mengenai perjanjian, terutama perjanjian wan prestasi, perjanjian di mana seseorang, kedua belah pihak ini salah satunya melakukan wan prestasi atau melakukan ingkar janji atau tidak melaksanakan prestasinya. Kenapa kok saya bahas? Sebetulnya pembahasan tentang perjanjian itu panjang sekali tuh, luas. Apalagi menyangkut masalah wan prestasi juga, contoh-contoh juga banyak sekali dan luas. Tapi saya ambil kesimpulan-kesimpulan saja, poin-poinnya saja, di mana wan prestasi ini yang saya bahas, saya ulas ini adalah mengenai tentang antara perbankan, antara nasabah dengan banknya atau debitur dengan krediturnya. Tapi kebanyakan dari pihak debitur yang melakukan wan prestasi atau ingkar janji. Baik dulur, yang seperti dulur-dulur mungkin masyarakat umum tahu ya, bahwa yang namanya wan prestasi ini kebanyakan tentang kredit macet, atau mungkin tentang yang paling banyak saya kira kredit macet, atau mungkin tentang objek yang dijanjikan ternyata tidak sebagaimana yang dibuat prestasikan. Seperti contoh, ternyata rumah ini menjadi bahan HT, hak tanggungan. Ternyata ada permainan di situ antara appraisal, antara surveyor, antara orang dalam, katanya orang dalam itu OD itu dengan debitur. Jadi orang dalam perbankan dengan debitur. Jadi HT yang ditanggungkan ternyata tidak sesuai dengan kenyataannya. Nah, itu bisa jadi seperti itu juga. Tapi yang kita bahas sekarang, saya fokus kepada kredit macet, di mana wan prestasi yang dilakukan kredit macet ini disengaja maupun yang tidak disengaja itu dilakukan oleh debitur ya, dilakukan oleh debitur sehingga jatuh tempo. Yang pernah saya sampaikan kemarin kan, yang namanya yang namanya ingkar janji atau prestasi itu kan karena kan macam-macam, ada yang tidak melakukan apa yang disanggupi, terus tapi yang pernah dijanjikan tapi tidak sebagaimana yang dijanjikan, terus melakukan tapi yang dijanjikan tapi terlambat dan lain sebagainya. Tapi yang paling saya bahas kali ini adalah yang dijanjikan, jatuh tempo yang dijanjikan tapi ternyata tidak memenuhi kewajibannya. Anggap saja contoh kecil. Jadi dia sudah jatuh tempo, sudah membuat perjanjian berupa akte notaris, sudah sah, tapi ternyata dia tidak bisa membayar. Tidak tahu itu disengaja, tidak disengaja, atau bagaimana keadaannya, atau ada financial problem, ada force majeure, atau apa, terserah, nggak ngerti saya. Yang jelas akhirnya pihak nasabah ini harus melaksanakan prestasinya dengan cara, biasanya pihak bank itu memberikan jalur, ada dua, yang namanya penyelesaian. Biasanya kalau penyelesaian pihak perbank yang luas itu biasanya ada non litigasi sama litigasi. Yang non litigasi itu biasanya itu diberikan, diundang, diberikan solusi, bisa berupa reschedule atau penjadwalan ulang atau bagaimana, atau
diberikan kucuran dana lagi dari bank tadi untuk melaksanakan, anggap saja debiturnya ini punya usaha, terus dia perlu modal lagi atau bagaimana karena tanggungannya HT-nya tadi ternyata melebihi daripada yang dikreditkan, katakanlah nilai objek HT-nya itu ternyata 1 M, tapi dia diberikan cuma 100 juta. Nah, itu bisa diberikan yang namanya suntikan dana lagi, itu bisa jadi. Nah, itu non litigasi ya, sistem non litigasi, atau melalui lain-lain. Nah, lain-lain ini panjang sekali ya, banyak sekali ya. Jadi ada juga yang melalui litigasi. Nah, kalau litigasi ini biasanya melalui non litigasi tadi nggak berhasil, tapi tetap nggak bisa dibayar, nggak bisa diajak diskusi, musyawarah, dan lain sebagainya. Ternyata menurut pihak kreditur, menurut pihak banknya, ini yang debitur ini sudah tidak ada tanda kutip etikat baik untuk memenuhi kewajibannya. Nah, makanya akhirnya pihak perbankan melalui jalur somasi diingatkan untuk dilakukan pembayaran atau penyelesaian, tapi ternyata masih tetap membandel, bahasa kutipnya membandel. Nah, akhirnya dia melakukan yang namanya jalur litigasi. Jalur litigasi ini kan pengadilan. Nah, kalau lewat pengadilan biasanya melalui gugatan. Nah, dari sistem gugatan tadi, gugatan wan prestasi tadi, ingkar janji tadi, itu biasanya kadang-kadang banyak sekali nasabah yang merasa tidak puas atau merasa dizolimi. Nah, bahasanya dizolimi, di apa ya, dikalahkan seperti itu. Nah, akhirnya dia melakukan perlawanan. Nah, perlawanan, gugatan itu melakukan perlawanan berupa gugat balik, bisa jadi, atau mungkin melakukan gugatan atau pelaporan atau kepolisian, atau mungkin tindakan-tindakan lain, bisa melalui gugatan verset, pihak ketiga diikut sertakan, tidak disampaikan isi gugatannya, gugatan dianggap kabur, ya, gugatan dianggap obscur liber, gugatan para pihak kurang, dan minta pembatalan gugatan dan lain sebagainya. Nah, akhirnya terjadilah yang namanya perselisihan. Biasanya dari pihak perbankan kalau sudah melalui proses putusan atau PS atau persidangan setempat ditinjau agar mengosongkan objek daripada sengketa tadi, biasanya pihak perbankan atau debitur sampai kreditur tadi melakukan pengosongan, memberitahukan agar dilakukan pengosongan untuk dilakukan yang namanya permohonan eksekusi. Biasanya kalau permohonan eksekusi itu larinya biasanya pihak perbankan ini melalui sistem lelang. Nanti di mana ini dulur apa, singkat-singkatnya saja. Mungkin ada yang lebih paham, lebih tahu, monggo silakan tulis di komentar. Tapi ini saya hanya memberikan pencerahan kepada masyarakat umum yang awam akan gugatan tentang hak tanggungan tadi, adanya perselisihan antara debitur dengan kreditur. Terus dari situ dilakukan permohonan eksekusi. Setelah dilakukan permohonan eksekusi, kalau masih tetap, biasanya untuk proses gugatan ya dulur, gugatan ini tidak serta-merta mudah dilakukan. Biasanya prosesnya bisa sampai berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Bahkan ada yang namanya sita jaminan, ada yang namanya pelelangan. Nah, kalau pelelangan itu biasanya dijual oleh banknya tadi, terus akhirnya sisa daripada hutang, daripada pokok, bunga, denda dan lain sebagainya dibayarkan. Kalau masih ada selisih, itu biasanya dikembalikan kepada debiturnya. Tapi sangat kecil kemungkinan saya bilang itu hal itu dilaksanakan oleh pihak kreditur. Nah, karena saya lihat fakta di lapangan itu kebanyakan malah minus, malah kurang. Jadi pihak
pihak daripada debitur merasa dirugikan. Biasanya gitu. Karena apa? Karena yang namanya hitungan bunga, denda, itu kan kita tidak tahu ya. Kadang-kadang jatuh temponya sekian, tapi proses persidangannya lama sekali. Nah, sampai bertahun-tahun. Nah, itu kan berjalan terus yang namanya bunga dan denda. Ya, akhirnya diambil singkatnya, sepakati di persidangan, akhirnya ketemu nilai sekian. Nah, nilai sekian pun itu pun kadang-kadang tidak sesuai yang diharapkan oleh debitur sendiri. Akhirnya debitur merasa dirugikan. Nah, untuk itu dulur, dalam episode kali ini mungkin dulur bisa menanyakan lebih jauh, lebih luas lagi tentang gugatan atau digugat di pengadilan negeri maupun di pengadilan agama. Jadi gugatan wan prestasi atau gugatan tentang nasabah dengan perbankan itu bisa dilakukan di mana-mana, tergantung dari krediturnya sendiri. Kalau krediturnya mungkin bank konvensional, bank umum, biasanya di pengadilan negeri. Tapi kalau pengadilan agama itu menangani tentang wan prestasi, tapi yang ekonomi syariah, terutama yang sekarang lagi tren ya, lagi umum, lagi viral ya. Itu sekarang banyak nasabah yang larinya ke bank yang berbentuk syariah. Berbentuk syariah, dimana kalau perbankan yang berbentuk syariah, dulur tahu sendiri ya, dimana-mana kadang-kadang ada yang berbentuk syariah. Biasanya kalau ciri daripada yang berbentuk syariah itu, kalau menurut saya, tapi ya bukan pure murni ya, saya nggak menyalahkan ya, nggak menjas ya, pure murni syariah, tapi biasanya ada embel-embelnya apa gitu, tapi tetap tulisannya syariah. Baik itu lembaga finansial, lembaga finance pembiayaan, itu ada sekarang syariah lagi banyak berjamur di mana-mana. Terus ada lagi bank-bank umum, bank pemerintahan, BUMN yang bersyariah, berlabel syariah. Terus ada lagi bank swasta juga berlabel syariah. Mungkin akadnya ya. Sebetulnya ciri dari bank syariah sendiri itu dilihat dari akadnya, ya, akad perjanjiannya. Terus sekarang nanti saya bahas lagi mengenai akad. Nanti kita bahas panjang lagi. Terus jadi dulur bisa menanyakan mana yang nanti harus dijalani atau melakukan proses-proses hukum, upaya hukum, terutama bisa ke pengadilan negeri maupun ke pengadilan agama. Ya, kalau pengadilan agama ya tadi yang sudah saya sampaikan, pengadilan negeri untuk wan prestasi, yang untuk perbankan umum. Saya kira seperti itu. Marilah kita, kalau seandainya dulur ada yang lebih paham, lebih tahu, lebih profesional, lebih jelas, ya silakan menambahi di kolom komentar. Tapi kalau dulur-dulur yang perlu diskusi, perlu membahas, mungkin perlu menanyakan tentang hutang piutang, mengenai kredit perbankan, monggo silakan di kolom komentar atau langsung menghubungi di WA saya langsung ke 083 830 673557. Saya ulangi lagi, 083 673557. Nanti kita bahas bersama, atau mungkin mencari solusinya, atau mungkin kalau dulu tinggal di dekat kota Surabaya, saya bisa langsung menanganinya ya. Terus juga saya ada di TikTok dulur, yang sudah saya sampaikan yang kemarin di episode kemarin, ada TikTok di pengacara Surabaya atau pengacara Surabaya 8 atau Angkar AMP dan partner. Di TikTok ada, di IG juga ada pengacara Angkar, ada juga. Terus di Facebook juga ada, di marketplace juga ada, saya di website juga ada. Jadi dulur silakan lihat aja channel saya, tapi jangan lupa tetap like, comment, share, dan subscribe, dan selalu ikuti ya, dengan memencet
tombol, kalau di YouTube tombol lonceng, tapi kalau di TikTok mungkin tombol like atau follow ya. Ya, saya kira gitu aja. Mudah-mudahan ini membawa berkah juga, barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pojok Hukum.